Bayangkan sebuah lahan tandus, berbatu, panas, dan hampir tanpa air di musim kemarau. Banyak orang yang skeptis, di tempat seperti ini mustahil menanam alpukat. Tapi hari ini kita akan membuktikan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Petani Koboi di channel YouTube Alpukat Kalicira. Dan ini adalah eksperimen nyata melawan keterbatasan alam. Kebun ini berada di bukit dengan ketinggian antara 265 sampai 315 mdpl. Teman-teman pencinta alpukat bisa lihat sendiri, perbukitan Gunung Kidul ini sebenarnya sangat indah, hijau, tapi di balik hijaunya vegetasi, tanahnya didominasi batu kars yang tajam dan keras. Bahkan untuk satu lubang tanam saja, kami harus bernegosiasi dengan batu. Kondisi lahan di sini adalah terasering, mengikuti kontur dari bukit. Sangat estetik, sekaligus strategi bagaimana tanaman bertahan hidup. Berkebun di sini ada dua tantangan utama. Yang pertama adalah air. Karakter tanah di sini tidak bisa menyimpan air. Saat musim kemarau, tanah kering. Tanaman harus bertahan agar tidak kehilangan kehidupan. Tantangan yang kedua adalah akar harus mampu menaklukkan bebatuan. Akar tidak punya ruang bebas. Mereka harus cerdas, mencari celah untuk bisa tetap bertahan. Lalu apakah alpukat sanggup hidup di kondisi seperti ini? Untuk menjawab itu, kita tidak setengah-setengah. Di sini ditanam berbagai varietas introduksi, yaitu ada Semon, ada Catalina, ada Tower 2, Dupois, Joket, Wood 7, dan Monroe. Dan satu lagi kebanggaan nasional, alpukat yang sangat lezat, yaitu alpukat Mickey. Keputusan ini bukan sekedar menanam, namun ini adalah uji ketahanan, uji adaptasi, bahkan uji mental tanaman, dan bahkan ujian bagi saya sebagai pekebun. Menanam di sini bukan seperti di tanah biasa. Kita harus mencari celah, kita gali, kita pecahkan batu, lalu kita isi dengan media kehidupan, tanah yang subur, pupuk kandang, dan bahan organik lainnya. Setiap lubang tanam seperti oase kecil di tengah kerasnya batuan. Dan karena lahan kering dan miring, maka terasering ini menjadi kunci agar air tidak langsung hilang, tapi juga air tidak menggenang. Dan hasilnya setelah 3 bulan, kehidupan mulai terlihat. Tunas-tunas baru bermunculan, daun hijau mulai mendominasi, seolah-olah tanaman ini berkata, "Aku bisa bertahan." Teman-teman pencinta alpukat, ujian berikutnya yang harus dilihat adalah bagaimana tanaman akan mampu melalui musim kemarau yang pertama kali dihadapi di musim ini. Menghadapi musim kemarau, hal terpenting yang disiapkan adalah ketersediaan air dan penyiramannya.
Dari sini kita belajar bahwa kunci keberhasilan di lahan ekstrim bukan sekedar tanam, tapi juga bagaimana kita menerapkan strategi. Air harus dikelola, bukan dihabiskan. Penyiraman dilakukan secara terukur. Lebih baik sedikit, tapi konsisten. Tanah harus diciptakan dengan menambahkan bahan organik sebanyak mungkin. Penggunaan mulsa adalah penyelamat untuk menjaga kelembapan, menjaga temperatur, dan memperpanjang hidup akar. Adaptasi pohon alpukat sejak awal dengan tidak memanjakan tanaman. Bahkan kita biarkan dia belajar bertahan, tentu dengan pengawasan dan treatment yang terus kita lakukan. Berikutnya adalah bagaimana kita konsisten di dalam menjaga kedisiplinan dari setiap perawatan tanaman. Di lahan seperti ini, 1 minggu lalai bisa berakibat fatal. Teman-teman pecinta alpukat, kadang alam memang keras, tapi bukan berarti tidak bisa menjadi sahabat. Kunci berkebun di lahan ekstrim ini adalah niat dan tekad kuat, strategi dan juga konsistensi. Kalau di Gunung Kidul yang berbatu saja insya Allah bisa, kenapa di tempat lain tidak? Saya percaya setiap jengkal tanah Tuhan telah berikan potensi untuk kehidupan. Dukung terus perjalanan ini di channel YouTube Alpukat Kalijira. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena dari kebun kecil ini, kita belajar hal besar.
Pasar las horas, oh mi amor, hay un rumor de fuente de cristal que en el jardín parece hablar en voz baja la rosa. Dulce amor, estas hojas secas sin color que para el viento son recuerdos de romances de un ayer, huellas y promesas hechas con amor en Aranjuez, entre un hombre y una mujer en un atardecer que siempre se recuerda. Oh mi amor, mientras dos se quieran con fervor, no dejarán las flores de brotar, ni ha de faltar al mundo paz, ni calor a la tierra. Yo sé bien que hay palabras huecas sin amor, que lleva el viento y que nadie las oyó con atención, pero otras palabras suenan, oh mi amor, al corazón como notas de canto nupcial, y así te quiero hablar si en Aranjuez me esperas. Luego al caer la tarde se escucha un rumor, es la fuente que allí parece hablar